Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari rilisnya Huawei Pura AT Ultra terbaru hingga bocoran dan jadwal rilis Samsung Z Fold 7 yang akan jadi HP lipat paling tipis di dunia, serta jadwal rilis Vivo X Fold 5. Selanjutnya, kabar tak kalah menarik datang dari smartwatch murah 200 ribuan dari itel, HP Samsung paling laris di dunia, hingga rilisnya tablet murah Xiaomi Redmi Pad 2 dengan baterai badak 9000 mAh. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. HP Samsung paling laris di dunia. Karena murah, HP Samsung ini jadi yang terlaris di dunia. Dilansir dari Kompas.com, Samsung Galaxy A16 5G mencatatkan prestasi global sebagai Android paling laris di dunia pada kuartal pertama 2025. Berdasarkan laporan Counterpoint Research, perangkat ini menempati posisi kelima secara global, naik satu peringkat dibanding Galaxy A15 5G. Peningkatan penjualan hingga 17% secara tahunan didorong oleh distribusi yang lebih luas, terutama di Amerika Utara yang menyumbang sepertiga dari total penjualan. Popularitas Galaxy A16 5G juga melonjak di Asia Pasifik, Amerika Latin, serta Timur Tengah dan Afrika, berkat kombinasi konektivitas 5G dan harga yang terjangkau. Keberhasilan ini memperkuat posisi Galaxy A16 5G sebagai salah satu pilihan favorit di segmen menengah global tahun 2025, sekaligus membuktikan bahwa ponsel 5G dengan harga bersahabat tetap jadi incaran banyak pengguna muda di seluruh dunia. Smartwatch ganteng cuma 200 ribu. itel Alpha 3 resmi rilis. Smartwatch ganteng plus fitur lengkap cuma 200 ribu. itel resmi merilis Alpha 3 penerus dari Alpha 2 di India pada 10 Juni 2025. Smartwatch ini tampil beda dengan desain layar bulat 1,5 inci dan bezel metal yang memberi kesan premium serta lebih maskulin. Alpha 3 dilengkapi kecerahan layar 500 nits, lebih dari 150 watch face, serta crown navigasi untuk kenyamanan penggunaan. Fitur kesehatannya mencakup monitor detak jantung, oksigen darah, kualitas tidur, dan lebih dari 100 mode olahraga. Jam tangan ini juga memiliki sertifikasi IP67, tahan debu dan cipratan air, yang cocok untuk aktivitas luar ruangan. Dukungan Bluetooth calling dan asisten suara AI juga memungkinkan pengguna mengakses fungsi tanpa menyentuh layar. Ditenagai baterai 300 mAh, itel Alpha 3 diklaim mampu bertahan seharian. Tersedia dalam warna dark blue, rose gold, dan black. itel Alpha 3 dibanderol Rp1.499 atau sekitar 285 ribuan di India. Jadwal rilis Vivo X Fold 5. Ini dia jadwal rilis resmi HP lipat terbaru Vivo. Siapin duit kalian. Vivo mengonfirmasi bahwa akan ada acara peluncuran besar yang akan digelar pada 25 Juni pukul 19.00 waktu Cina. Dalam acara ini, Vivo akan memperkenalkan smartphone lipat generasi terbaru, yaitu Vivo X Fold 5, serta earbuds nirkabel terbaru. Mengusung slogan lebih ringan dan lebih kuat, perangkat ini diklaim menjadi ponsel lipat besar paling ringan dengan bobot di bawah 209 gram. Vivo X Fold 5 hadir dalam 3 warna, yaitu Pine Green, White, dan Titanium, serta modul kamera belakang berbentuk lingkaran hasil kolaborasi dengan Zeiss. Desainnya mirip pendahulunya, namun terdapat tombol fisik baru di sisi kiri. Layar utamanya berukuran 8,03 inci dan layar cover 6,53 inci, di mana keduanya pakai panel 8T LTPO dengan PWM dimming tingkat tinggi. Terkait spek lainnya, HP ini bakal ditenagai Snapdragon 8 Gen 3, baterai 6000 mAh, dukungan charging 90W kabel dan 30W wireless, serta 3 kamera 50 megapiksel berkelas flagship. Redmi Pad 2 resmi rilis. Dengan harga 3 jutaan, Redmi Pad 2 resmi dengan harga 3 jutaan. Xiaomi resmi merilis Redmi Pad 2 yang membawa beberapa peningkatan seperti layar IPS LCD 11 inci beresolusi 2560 x 1600 pixel dengan refresh rate 90Hz dan kecerahan maksimal di 600 nits. Redmi Pad 2 juga mendukung stylus Redmi Smart Pen. Chipsetnya kini memakai Helio G100 Ultra, versi optimalisasi dari Helio G99 generasi sebelumnya, sehingga performanya masih serupa. Tablet ini hadir dalam varian Wi-Fi only dan 4
4G dengan pilihan RAM 4 atau 8 GB dan penyimpanan internal 128 atau 256 GB serta slot micro SD hingga 2 TB. Dilengkapi kamera depan 5 MP dan kamera belakang 8 MP, Redmi Pad 2 berjalan dengan HyperOS 2 berbasis Android 15 serta ditenagai baterai 9000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 18 watt via USB-C. Tersedia dalam warna graphite grey, mint green, dan lavender purple. Tablet ini dijual resmi dengan harga mulai dari 169 pounds atau sekitar 3 jutaan rupiah. Tablet gaming 165Hz saingan ROG Red Magic Tablet 3 Pro rilis 7 jutaan pakai Snapdragon 8 Elite dan layar 165Hz. Red Magic Tablet 3 Pro resmi meluncur di Tiongkok dan akan hadir secara global mulai 1 Juli dengan nama Red Magic Astra. Tablet ini hadir dengan layar OLED 9,06 inci, refresh rate tinggi 165Hz dengan tingkat kecerahan puncak hingga 1600 nits dan mendukung PWM 5280Hz untuk kenyamanan mata. Performa gamingnya sangat impresif karena mampu menjalankan Minecraft hingga 165 fps, wide rift 144Hz dan game seperti PUBG Mobile serta Genshin Impact di 120 fps. Tablet ini bahkan dilengkapi emulator PC bawaan yang bisa menjalankan game seperti Tomb Raider dengan lancar di 60 fps. Ditenagai Snapdragon 8 Elite, RAM hingga 24GB LPDDR5T dan penyimpanan 1TB UFS 4.1 Pro. Tablet ini didukung chip grafis Threadcore R3 Pro yang mampu upscaling ke 2K 120 fps. Tablet ini bahkan juga dilengkapi sistem pendingin IceX Cooling dengan kipas RGB dan liquid metal yang bikin suhu chipset bisa turun sampai 8 derajat Celcius. Baterainya sendiri juga lumayan di 8200 mAh dengan fast charging 80 watt dan port USB 3.2 Gen 2 mendukung output hingga 8K 60Hz. Tablet ini sendiri dijual dengan harga mulai dari 3.499 yuan atau sekitar 7,8 jutaan rupiah. HP kamera monster terbaru Huawei Pura AT Ultra resmi rilis. Masuk resmi lagi ke Indonesia? Huawei kembali unjuk gigi lewat Pura AT Ultra yang kini hadir dengan kamera telefoto periskop 50MP berukuran 1/1.28 inci yang didukung mekanisme lensa ganda yang dapat bergerak. Kamera ini mendukung zoom optik 3,7 kali dan 9,4 kali dengan OIS berbasis sensor shift yang bisa memberikan hasil jernih di segala jarak. Kamera utamanya memakai sensor RYYB 1 inci 50MP dengan aperture variable f1.6 sampai f4.0 dan OIS. Huawei mengklaim kamera ini punya dynamic range tertinggi di dunia smartphone yang bikin detail terang dan gelap dari fotonya tetap terjaga. Fitur lainnya termasuk kamera ultrawide 40MP 13mm dan sensor warna multispektral 1,5MP. Layar OLED LTPO 6,8 inci dengan refresh rate 1-120Hz dan kecerahan puncak 3000 nit serta baterai 5700 mAh dengan fast charging 100W kabel dan 80W wireless. Tersedia dalam warna hitam dan emas. Huawei Pura AT Ultra ini dibanderol mulai dari 9.999 yuan atau sekitar 22 jutaan rupiah. Vivo rilis V50 versi gaming. Vivo T4 Ultra resmi. Desain identik dengan V50 pakai Dimensity 9300+. Vivo T4 Ultra hadir dengan chipset Dimensity 9300+, sama seperti Vivo X100S Pro yang merupakan flagship Vivo pada tahun 2024. Kameranya jadi daya tarik utama dengan lensa utama Sony IMX921 50MP OIS, kamera periskop 50MP 3 kali zoom IMX882, ultrawide 8MP dan aura light. Sementara kamera depannya beresolusi 32MP. Layarnya berukuran 6,67 inci OLED quad curve 1260 pixel, refresh rate 120Hz, dan kecerahan puncak hingga 5000 nits. Baterainya 5500 mAh dengan fast charging 90W dan bodinya lebih ramping, hanya 7,43mm dan 192 gram. Tersedia varian 8/256GB, 12/256GB, dan 12/512GB dengan LPDDR5 dan UFS 3.1 serta sudah pakai Android 15 berbalut font
One Touch OS 15. HP ini sendiri dijual dengan harga mulai dari Rp37.999 atau sekitar Rp7 juta. HP 2 jutaan layar 120Hz Honor X6C resmi rilis. Pertanda Honor mulai nyenggol segmen HP murah? Honor X6C resmi meluncur sebagai smartphone entry level terbaru dengan spesifikasi menarik. Ponsel ini mengusung layar IPS LCD 6,61 inci HD+ dengan refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan hingga 1000 nits. Kamera depan 5 megapikselnya terletak di punch hole, sementara pemindai sidik jarinya menyatu dengan tombol power. Ditenangi chipset MediaTek Helio G81 Ultra, Honor X6C hadir dengan opsi RAM 6GB atau 8GB, serta penyimpanan internal 128GB atau 256GB. Di bagian belakang terdapat kamera utama 50MP dengan bukaan f1.8 dan kamera depth QVGA. Fitur unggulan lainnya termasuk baterai 5300 mAh dengan fast charging 35W, sistem operasi Magic OS 9 berbasis Android 15, serta IP64 tahan debu dan cipratan air, serta tombol AI khusus dan jack audio 3,5 mili. Honor X6C tersedia dalam warna Ocean Cayenne, Moonlight White, dan Midnight Black dengan harga mulai dari Rp599 Malaysia atau sekitar Rp2,2 jutaan. Samsung siap bikin HP lipat tertipis. Awas nyesel beli Oppo Find N5, Samsung Fold 7 bakal lebih tipis. Samsung kembali menggoda penggemar gadget dengan teaser terbaru untuk Galaxy Z Fold 7 setelah sebelumnya menjanjikan pengalaman ultra yang lebih dari sekedar daftar peningkatan fitur. Kali ini Samsung menyebut bahwa Galaxy Z Fold 7 adalah perangkat yang dibuat untuk tahan lama. Dalam teaser tersebut, Samsung mengklaim bahwa Galaxy Z Fold 7 merupakan ponsel lipat paling tipis, paling ringan, dan paling canggih yang pernah mereka rilis. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, video teaser menunjukkan bahwa ponsel yang dimaksud adalah model lipat buku, bukan Galaxy Z Flip 7 yang berdesain clamshell. Samsung belum mengumumkan tanggal peluncuran resmi untuk perangkat lipat 2025 ini. Namun, berbagai rumor menyebutkan bahwa Galaxy Z Fold 7 akan dirilis pada pertengahan Juli 2025 bersamaan dengan lini perangkat flagship lainnya. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal Lydia taruh di kolom deskripsi di bawah. Oppo Snapdragon baru harga 2 jutaan. Oppo A5i dan A5i Pro rilis pakai Snapdragon 6s Gen 1 dan baterai 6000 mAh. Oppo diam-diam merilis A5i dan A5i Pro, dua smartphone baru yang sebenarnya merupakan versi pembaruan dari Oppo A5 Pro 4G. Keduanya menggunakan chipset Snapdragon 6s Gen 1 4G yang merupakan rebranding dari Snapdragon 662. Baik A5i maupun A5i Pro mengusung layar LCD 6,67 inci HD+ 90Hz dengan kecerahan hingga 1000 nits dan lapisan anti-silau. Keduanya dilengkapi kaca pelindung Cina Southern Glass dan Panda Glass serta lolos uji standar militer MIA STD 810H. Untuk perlindungannya, Oppo A51i hanya punya rating tahan cipratan IP54, sementara A5i Pro sudah IP65 dan mendukung fitur sentuhan saat basah. Oppo A5i dibekali baterai 5100 mAh 45W, sedangkan versi Pro lebih besar di angka 6000 mAh. Harga Oppo A5i Pro di Filipina sendiri dibanderol sekitar 8.999 peso atau sekitar 2,6 jutaan rupiah.